Day in my life. Halo teman-teman. Hari ini saya berada di Museum Sejarah Al-Quran Sumatera Utara yang bertepatan di Medan, Jalan William Iskandar Pasar 5, Kenangan Baru, Kecamatan Percusetuan, Kabupaten Deli Serdang. Yuk kita lihat apa saja yang ada di Museum Al-Quran Sumatera Utara ini. Jika dilihat secara ruangan, museum ini sangat nyaman, di mana pemilik menyediakan beberapa fasilitas seperti adanya televisi, AC, perpustakaan, serta kursi dan meja tempat kita belajar maupun berdiskusi. Di dalam museum ini juga memiliki kamar mandi bagi kita yang ingin membuang air besar maupun air kecil. Nah, sebenarnya ini adalah kunjungan untuk mata kuliah museologi. Di sini kami lagi mendengarkan penjelasan dari ibu dosen dan kakak-kakak penjaga museum ini. Di sini kami juga diajarkan cara membuat QR dan dijelaskan juga beberapa hal maupun sejarah tentang museum ini. Oke teman-teman, di sini kita akan membahas koleksi apa saja yang ada di Museum Al-Quran Sumatera Utara ini. Baik, yang pertama yaitu ada koleksi salinan naskah Al-Quran. Nah, bisa kita lihat ada banyak koleksi salinan naskah Al-Quran yang berada di Museum Al-Quran Sumatera Utara ini. Bahkan di museum ini juga kita bisa menemukan mesin tik kuno yang digunakan pada zaman dahulu, bahkan peralatan-peralatan medis yang digunakan pada zaman Islam kuno juga masih bisa kita temukan di dalam Museum Al-Quran ini. Lalu kita juga bisa melihat adanya manuskrip, botol-botol, dan bahkan koin atau uang yang terpajang di dalam kotak kaca. Lalu di dalam Museum Al-Quran Sumatera Utara ini juga kita bisa melihat seperti kulit kayu dan jenis kertas yang dipakai pada masa Islam kuno, batu nisan sekitar abad 18, dan tentunya adanya mushaf atau kitab-kitab yang sangat banyak bisa kita temukan di dalam museum ini. Untuk katalog konvensional ataupun katalog digital juga sudah tersedia di Museum Al-Quran ini. Katalog konvensional bisa kita peroleh dari buku-buku yang sudah disediakan pihak museum, dan untuk versi digitalnya bisa kita akses melalui scan kode QR yang sudah ada di setiap benda di koleksi umum, seperti yang saya lakukan pada saat ini. Namun hanya sebagian atau mungkin sampai setengah dari koleksi museum yang menggunakan kode QR, beberapa lagi mungkin dalam tahap pengembangan. Jika dilihat secara interior, menurut saya, Museum Al-Quran Sumatera Utara ini sudah sangat bagus. Namun sangat disayangkan di bagian pencahayaan. Seharusnya lebih ditambahkan lagi lampu agar lebih bersinar terhadap koleksi-koleksi yang ada di dalam museum itu. Nah, saya tadi sudah menjelaskan beberapa koleksi maupun katalog konvensional dan penataan pencahayaan. Nah, di sini saya akan menjelaskan bagaimana sejarah museum dan apa latar belakang didirikannya museum dan kapan museum ini diresmikan. Museum Sejarah Al-Quran merupakan museum pertama yang mengoleksi mushaf Al-Quran, di mana sedikitnya terdapat 100 manuskrip Al-Quran yang ada di museum ini. Museum ini didirikan oleh Bapak Icwan Ajari dengan maksud untuk melestarikan mushaf-mushaf yang ada di Sumatera Utara dan menjadikan Museum Sejarah Al-Quran sebagai sumber belajar peserta didik atau masyarakat, bahkan sebagai ruang untuk para peneliti yang ada di Indonesia. Nah, berdasarkan persyaratan yang tertera pada Peraturan Perundangan Nomor 66 Tahun 2015, Museum Sejarah Al-Quran juga sudah memenuhi syarat untuk dijadikan sebagai museum sesuai dengan 6 syarat yang sudah ditetapkan. Museum Sejarah Al-Quran ini juga sudah memanfaatkan medsos, di mana tujuannya untuk mempromosikan ataupun dapat mengedukasi masyarakat mengenai benda-benda koleksi yang ada di Museum Sejarah Al-Quran melalui sosial media. Baik, itu saja yang bisa saya sampaikan mengenai Museum Al-Quran Sumatera Utara. Lebih dan kurangnya saya minta maaf. Saya ucapkan terima kasih. Bye-bye.